prinsipnya ya, semua itu kan nanti muaranya apakah unsur-unsur pelanggaran tadi terpenuhi. Jadi pengaturan yang tidak spesifik sekalipun sepanjang, ada pembuktian bahwa itikat, awalnya memang tidak baik karena ada unsur penipuan, ataupun manipulasi pasar, atau bahkan yang lebih berat misalnya ada unsur perdagangan orang dalam atau insider trading, tentu ini hal-hal yang dilarang. Jadi sebetulnya pengaturan ini, mendapat porsi cukup lengkap nih di undang-undang kita, penjabarannya juga sangat rinci, mengatur perilaku dari pihak, orang per orang, mengatur perilaku dari emitennya sendiri, perusahaan tercatatnya sendiri, mengatur perilaku dari profesi dan lembaga penunjang, serta mengatur, perilaku dari, masyarakat luas dalam hal ini, Mbak Anneke. Kalau ajakan langsung seperti yang dilakukan oleh influencer-influencer ini, apakah ini termasuk dalam manipulasi pasar? Dan kalau memang tidak, lalu apa kategori yang dimaksud dengan manipulasi pasar itu, Pak? Ya tentu kalau sepanjang ajakan ini, sifatnya mengajak untuk menyadarkan masyarakat berinvestasi, sah-sah saja ya, sangat positif malah. Nah manipulasi pasar ataupun pelanggaran lainnya itu baru bisa kita lihat dan kita buktikan pada saat mekanisme transaksi, jual beli sahamnya sendiri dilakukan. Nah ini yang kemudian kami memiliki perangkat yang cukup untuk melakukan pengawasan transaksinya. Nah nanti pada saatnya tentu akan harus melalui proses pembuktian jika itu ada. Nah tapi sejauh ini karena ini dibuka di sosial media, di publik gitu ya, jadi informasinya kan cukup simetris gitu ya. Jadi semua orang ikut melihat, ikut mendengar ajakan investasi ini, sehingga kelihatannya informasi ini diterima tidak hanya oleh segelintir pihak tertentu. Jadi rasanya kemudian apa yang terjadi di pasar ya tentu akan diserahkan kepada keputusan dari para investor atau para followersnya ini. Baik, ini kan juga sudah dibantah oleh berbagai pihak begitu ya Pak, dari mulai influencernya juga sudah membantah, lalu dari pihak emitennya juga sudah membantah. Tapi sebenarnya nanti Garda untuk bisa melakukan pengecekan begitu, apakah ini benar-benar manipulasi pasar atau bukan, itu seperti apa dari bursa? Ya tadi ya kami di bursa dan di OJK memiliki mekanisme pengawasan transaksi dan pengawasan pasar. Kami sendiri tentu akan dapat sewaktu-waktu melihat apakah potensi pelanggaran ini terjadi ya melalui anggota-anggota bursa kami. Kemarin juga kami sudah meminta klarifikasi dan keterbukaan informasi kepada para perusahaan tercatat yang dimention gitu ya. Dan bantahan itu juga sudah kami sebarkan karena ini bentuk keterbukaan informasi publik. Dan saya senang juga teman-teman influencer yang tadi disebutkan juga sudah tampil kembali di sosial medianya, memberikan klarifikasi dan penjelasan, dan mereka menekankan sebetulnya apa yang dilakukan tidak lebih tidak kurang ingin memperlihatkan adanya potensi yang dapat diambil, yaitu berinvestasi yang sehat di pasar modal kita, apalagi di tengah dampak pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan ekonomi dan bisnis dari masyarakat. Baik Pak Hasan, artinya kalau ditemukan kerjasama begitu manipulasi pasar antara emiten dan juga influencer ini akan masuk dalam tindak pidana seperti itu? Ya tentu ya, kalau itu terbukti dan kemudian memang tujuannya tadi, apakah ini bertujuan untuk ada unsur penipuan, ada unsur manipulasi pasar, atau ada unsur perdagangan orang dalam, ya tentu pembuktian itu akan harus dilakukan. Tapi sekali lagi ini konteksnya umum ya, tidak terkait dengan fenomena terakhir, karena sejauh ini kami melihatnya cukup positif, jadi itulah kenapa kita ingin mengajak serta mereka justru kemudian mengarahkan mereka dalam wadah yang kami gunakan ya untuk literasi, edukasi kepada masyarakat dalam konteks dan cara-cara yang lebih positif tentu nantinya.